to burn across LA County. The Sunset Fire is the smallest after it forced evacuations in the Hollywood Hills last Una night. advertencia de bandera roja que iba a expirar hoy. ¿Qué tal, Julio? Resulta increíble pensar que estamos a solo 17 millas al norte del centro de Los Ángeles. Saat mendengar kabar bahwa Los Angeles, kota yang sangat megah, sangat canggih, dan sangat populer itu terbakar, langsung terbesit banyak pertanyaan di benak saya. Bagaimana kronologinya? Kenapa api sangat sulit dipadamkan? Padahal kota ini canggih, hidran ada di mana-mana. Kolam-kolam juga ada di rumah-rumah. Kok bisa rumah mewah yang terbuat dari beton dan besi baja hangus dan nyaris rata dengan tanah? Sedangkan pohon yang terbuat dari kayu malah masih berdiri kokoh. Lalu konspirasi apa yang menyebar di tengah masyarakat tentang kejadian ini? Ini juga ada foto hoaks Hollywood terbakar, padahal tulisan ini tidak terbakar di atas bukit. Mari kita simak semuanya dari awal agar kalian tidak bengong di tongkrongan. Putar dulu intronya. Nah, sebelum kita ke sana, ada baiknya kita cek dulu sejarah kota ini. Pada 4 September 1781, 44 pemukim Spanyol mendirikan kota ini dengan nama El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula, yang berarti Kampung Bunda Kami, Ratu Malaikat di Sungai Porciúncula. Pada abad ke-19, Los Angeles adalah kota yang relatif kecil dan terpencil. Namun semua berubah saat industri film masuk pada awal abad ke-20. Kota ini pun mulai berkembang pesat. Los Angeles sendiri terletak di pantai barat Amerika. Kota ini sangat viral karena menjadi pusat budaya, ekonomi, dan hiburan global. Dan saya yakin kalian juga pasti tidak asing dengan kota ini, karena sering lihat di film dan di GTA. Walau begitu, tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai simbol kesombongan Amerika Serikat, karena kota ini dipenuhi dengan kemewahan, konsumerisme, dan budaya selebritas yang kental. Hollywood yang terkenal di Los Angeles menjadi pusat produksi film terbesar di dunia, dan ini mengubah wajah kota menjadi pusat hiburan global. Dilansir dari sindonews.com, ternyata di balik semua itu, kota ini memiliki ketimpangan sosial yang sangat besar. Di satu sisi ada kekayaan yang luar biasa, tapi di sisi lain, Los Angeles memiliki salah satu tingkat kemiskinan tertinggi di Amerika Serikat, dengan banyaknya orang yang hidup di jalanan. Kontras ini semakin memperkuat gambaran Los Angeles sebagai simbol ketidaksetaraan dan kesombongan. Dengan berbagai macam kemewahan di dalamnya, saya yakin para arsitek sudah memikirkan dengan matang tentang cara penanggulangan bencana seperti kebakaran ini. Dan sistem pemipaan hidran di bawah tanah tentu sudah dibuat secanggih mungkin. Lantas, mengapa api ini bisa membesar dan menyebar secepat itu? Mari kita masuk ke kronologinya. 2 Januari 2025. 5 hari sebelum kebakaran pertama terjadi, BMKG-nya Amerika Serikat atau Badan Cuaca Nasionalnya Amerika Serikat memperingatkan bahwa akan ada potensi angin Santa Ana yang kencang dan bisa memicu kebakaran yang ekstrim. Keesokan harinya, mereka semakin mempertegas peringatannya tentang potensi angin utara ke timur laut yang bisa merusak. 7 Januari 2025. Pada jam 10:30 pagi, kebakaran Palisades mulai berkobar. Warga merekam video asap yang mengepul dari lokasi kejadian. Pada jam 11:12 siang, peringatan darurat dikirimkan kepada warga Los Angeles. Orang-orang yang berada di dekat area kebakaran diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan evakuasi. Dan perintah evakuasi pun dikeluarkan tidak lama setelah itu. Pada jam 1 siang, warganet mengunggah sebuah video yang menunjukkan api sudah melahap perbukitan di Pacific Palisades. Di jam 2 siang, Departemen Pemadam Kebakaran LA mengatakan bahwa kebakaran di Palisades telah meluas hingga sekitar 770 hektar. Dan api merambat dengan sangat cepat karena ditiup oleh angin yang luar biasa kencangnya. Pada jam 2:50 siang, proses evakuasi sudah mulai dijalankan. Nah, hal ini membuat kemacetan yang luar biasa karena penduduk bersamaan keluar menggunakan jalanan. Ini membuat orang-orang menjadi semakin panik. Mobil pemadam pun jadi kesulitan tuh untuk menerobos kemacetan. Di jam 3:22 siang, karena tidak ingin terjebak macet, banyak orang yang kemudian keluar dari mobilnya dan mereka lari menyelamatkan diri. Nah, kendaraan yang ditinggalkan begitu saja di tengah jalan ini malah semakin memperparah keadaan. Makin macet latu jalanan, sementara api semakin menyebar. Asap pekat mengepung kota, dan ini membuat warga yang sudah keluar dari mobilnya malah menjadi sesak. Warga di dalam mobil juga jadi nggak bisa menjalankan mobilnya kan, karena terjebak oleh mobil-mobil yang ada di depannya yang udah berhenti karena orangnya udah keluar dari mobil. Keluar salah, nggak keluar juga salah. Makin panik kan? Di jam 4:30 siang, Departemen Pemadam Kebakaran LA mengatakan bahwa kebakaran Palisades telah meluas hingga sekitar 1.262 hektar.
Di jam 5:45 siang, Gubernur California, Gavin Newsom, bertemu dengan petugas pemadam kebakaran dan mengumumkan keadaan darurat. Kebakaran yang terjadi secara bersamaan ini membuat tim pemadam menjadi kewalahan. Di jam 10:30 malam, Layanan Cuaca Nasional melaporkan ada hembusan angin berkecepatan 99 mil per jam di dekat Altadena. Lantas, mengapa sistem pemadaman kota gagal memadamkan api? Saat kejadian, kantor pemadam mendapatkan banyak sekali telepon darurat dari warga. Kebakaran menyebar ke segala arah, dan hal ini membuat pemadam menjadi bingung. Mana dulu nih yang harus kita padamkan? Dan saat mereka menuju ke lokasi pun, mereka harus menggeser banyak mobil, sehingga durasi perjalanan menjadi semakin lama. Dan mirisnya, setelah mereka sampai di lokasi kebakaran, hidrannya malah kering. Kenapa? Hal ini bisa terjadi akibat air bersamaan dipakai di banyak titik. Dan mirisnya lagi, Waduk Santa Ines yang biasanya digunakan untuk memasok air ke kota telah ditutup sejak Februari 2024. Tempat penampungan air berkapasitas 117 juta galon ini ditutup karena akan direnovasi. Mereka hanya bisa mengambil air dari tempat-tempat yang terbatas, sementara kebakaran semakin meluas. Belum lagi kebakaran ini terjadinya di perbukitan, sehingga sangat sulit untuk bisa mengirimkan air ke atas sana. Lalu, kenapa tidak menggunakan air laut, Bang? Sebenarnya nggak bisa, karena air laut itu kan mengandung garam dan bersifat korosif. Air laut bisa saja merusak pompa dan sistem pemadaman. Tapi dalam keadaan darurat, petugas pemadam biasanya bisa menggunakan air laut. Namun penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan. Jadi ya, secanggih apapun peralatannya, jika tidak ada air, ya susah juga kan? Ribuan rumah mewah terbakar. Ada rumah-rumah para selebriti yang di dalamnya terdapat banyak barang-barang mahal, ludes seketika. Kerusakan dan kerugian ekonomi sejauh ini mencapai 150 miliar US dollar atau sekitar 2.200 triliun sampai 2.400 triliun rupiah. Nggak bisa kubayangkan itu duit bagaimana banyaknya. Saking kesulitannya mereka memadamkan api, ratusan narapidana dari sistem penjara California disuruh membantu memadamkan kebakaran. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan ini sangat kontroversi, tapi ya ini kan kondisinya darurat, Pak. Nah, mirisnya di tengah bencana yang luar biasa ini, ada saja orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Seorang kapten di Departemen Kepolisian Los Angeles bernama Michael Lawrence mengatakan, ada orang-orang yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Mereka datang dan keluar masuk rumah orang sembarangan. Puluhan orang berhasil ditangkap karena ketahuan melakukan penjarahan. Emang nggak bener. Menurut saya, situasi ini benar-benar sulit ya. Rumah mewah terbakar, orangnya udah lari menyelamatkan diri. Sementara barang-barang berharga seperti emas, berlian, dan lain-lain masih ada di dalam sana. Jika tidak diamankan ya, orang lain yang mengamankan. Mereka pun ya mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Jangan ya, jangan. Nah, tidak sedikit pula warganet yang merasa heran ketika melihat puing-puing bekas kebakaran di sana. Apakah ada petugas pemadam kebakaran di sini yang dapat menjelaskan kepada saya bagaimana rumah-rumah di Los Angeles terbakar menjadi abu, sementara pohon-pohon tetap berdiri dan memiliki dedaunan? Hal ini pula lah yang saya sendiri pertanyakan. Kok bisa ya rumah-rumah mewah yang terbuat dari beton, besi baja, kaca, dan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar lainnya malah hancur dan hampir rata dengan tanah? Bukannya rumah-rumah mewah ini telah dilengkapi dengan sistem canggih untuk mengantisipasi kejadian seperti ini? Dan anehnya, kenapa pohon-pohon itu masih berdiri kokoh, padahal kan pohon itu adalah kayu? Dan lagi, rumah-rumah di sana itu kan jaraknya agak berjauhan. Kenapa api bisa merambat sebegitu cepat? Jadi begini, dilansir dari suara.com, kebakaran hutan menghasilkan panas yang sangat tinggi yang dapat membakar rumah meskipun api itu tidak langsung menyentuhnya. Panas ini dapat melelehkan bahan sintetis, menyalakan api di atap, dan menyebabkan bangunannya runtuh. Jika bagian bawah bangunan itu sudah rapuh, maka bobot beton yang berat di atasnya bisa jatuh, kemudian menimpa struktur-struktur yang ada di bagian bawahnya. Lantas, bagaimana dengan pohon? Pohon, terutama yang berkulit tebal, seringkali dapat menahan panas radiasi ini tanpa terbakar. Dan kita tahu di dalam pohon yang hidup terkandung air. Jadi, itu. Cepatnya api merambat juga dipengaruhi oleh angin Santa Ana yang sangat kencang, sehingga menciptakan pola kebakaran yang tidak menentu. Hal ini dapat mengakibatkan satu area hancur total, sementara area lain di dekatnya relatif tidak tersentuh api. Jadi, ini saya rasa tidak ada hubungannya ya dengan cerita bahwa ini rumahnya si Fulan yang rese, jadinya terbakar habis. Sementara ini rumahnya si Fulana yang tidak rese, jadinya tidak tersentuh api. Tidak begitu. Walau begitu, jawaban ini masih belum memuaskan banyak orang. Mereka beranggapan bahwa kejadian ini adalah anomali.
Kebakaran di Los Angeles terjadi di sejumlah titik. Menurut laporan terbaru, kebakaran ini menghancurkan setidaknya 12.000 bangunan dan berdampak pada sekitar 30.000 hektar lahan. Sekitar 150 orang juga harus mengevakuasikan diri dari rumahnya. Besarnya bencana ini membuat konspirasi bermunculan. Percaya tidak percaya ya tergantung Anda. Saya cuma menyampaikan. Konspirasi Smart City ini telah ramai beredar di media sosial. Mereka mengatakan bahwa membangun kota baru akan lebih mudah jika bangunan lama telah dihancurkan. Berdasarkan dokumen PBB pada tahun 2020, Smart City merupakan kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi, dan layanan perkotaan dan daya saing. Tapi menurut Metro, PBB sendiri belum menjadikan Smart City sebagai agenda pasti di tahun 2030. Dan setelah diselidiki, PolitiFact menyebutkan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Los Angeles atau daerah lain di Amerika Serikat harus dihancurkan untuk membangun Smart City. Nggak gitu konsepnya. Ada juga tersebar sebuah foto yang menunjukkan bahwa tulisan Hollywood di atas bukit telah terbakar. Foto ini pun langsung tersebar luas dan dikomentari macam-macam. Dan setelah digali lebih dalam, ternyata ini hanyalah foto editan, alias tidak benar, alias Hoax. Los Angeles memang sedang mengalami kebakaran hebat, tapi tulisan Hollywood ini tidak terbakar. Di tengah hebatnya kebakaran ini, ada juga yang mengatakan ini adalah azab. Ini bisa jadi adalah teguran bagi mereka. Saya sendiri tidak bisa mengait-ngaitkan hal ini dengan hal itu ya. Setiap orang punya pandangannya masing-masing. Lantas, siapa saya yang bisa menjudge bahwa ini adalah azab, ini adalah ujian, ini adalah cobaan? Saya tidak bisa. Saya tidak mendukung pihak ini dan pihak itu ya. Setiap orang bisa saja terkena musibah. Baik dia kaya, miskin, orang hebat, ataupun orang tidak hebat, semuanya memungkinkan. Maka dari itu ya, kita tidak bisa sombong karena semua hal bisa terjadi pada kita. Kita minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, berdoa, dan tetap berusaha. Dan membuat sistem keamanan itu bagian dari usaha. Walaupun ya, jika Yang Berkuasa berkehendak, semua bisa terjadi dimanapun tempatnya. Baik di tempat yang tidak aman maupun di tempat yang sangat aman sekalipun. Jadi ya, semoga dari kejadian ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Dan kita turut prihatin.